Yang keempat, zakain wa hirsin wa istibarin wa irsyadil ustaz wa bulghatin. Yang keempat, bulghah. Yang keempat, ada bekal. Ya, ada bekal mau cari ilmu. Ya kalau inti kuliah mesti bayaran. Tapi alhamdulillah di majelis taklim enggak bayaran. Malahan inti diajak ngopi bareng. Malahan habis majelis inti diajak makan bareng. Nah, itulah nikmatnya kalau di majelis ilmu. Kalau di kuliah kan bayar. Pening mau bayar SPP, ya, semesteran. Ini bayar, itu bayar, semua bayar. Cuman kentut aja sekarang yang nggak bayar. Tapi mungkin bentar lagi kentut juga kena pajak. Ya, sebab semua dipajakin sudah kita nih di negara ini, ya. Bulughah. Apa bulughah? Modal. Mau datang ikut majelis keliling ini, ya, majelis maulid keliling kampung tiap malam, minimal mau beli bahan bakar buat kendaraan, ya, baru bisa jalan. Kecuali kalau ente sudah sampai kemana, Beb? Sampai ilmunya, pakai air bisa jalan, ya, bisa. Tapi jalan juga motor tuh, ya, pakai air bisa, ya, airnya ente minum, motornya ente dorong, nah, sampai juga, ya. Jadi butuh modal. Yang kelima, wa irsyadil ustaz, butuh petunjuk ustaz, ada guru. Nah, siapa orang yang belajar dari buku, maka syaitanlah gurunya. Tadi dia pikir dia pikir ente pikirnya salah pikir. Ana fikir. Ya, akhirnya salah fikir. Akhirnya apa? Stres. Akhirnya ngomongkan tasawuf sesat. Hah? Benar enggak? Ada yang begitu, ya? Tasawuf sesat, aliran sesat, ajaran sesat. Salah Makanya belajar sama guru supaya enggak salah pikir. Akhirnya dia baca-baca, dia pikir-pikir, stres. Akhirnya tasawuf yang disalahkan. Gara-gara baca tentang tasawuf, anak ini menjadi stres. Ya salah inti sendiri, kenapa belajar sendiri tidak pakai guru? Alhamdulillah kita setahun ini belajar tasawuf, di majelis nggak ada yang stres. Tahu anak? Ada nggak di majelis kita yang stres? Alhamdulillah nggak ada, ya. Belajar tasawuf, belajar tauhid, ada yang stres di majelis kita? Alhamdulillah nggak ada yang stres sampai hari ini. Jadi nggak ada yang salah soal tasawuf, tidak ada yang salah soal belajar tauhid. Yang salah adalah kalau engkau belajar tanpa guru, itu salah. Ya. Nah, yang terakhir kata Imam Syafi'i, watuluz zaman. Ya, belajar mesti sabar tadi kan. Sabar, disuruh ngafal, disuruh nulis, disuruh buat PR. Nah, di majelis kita ada, ya, setiap malam Sabtu belajar ilmu nahu. Belajar ilmu nahu ini nggak bisa kalau nggak ngafal. Nanti pulang disuruh bikin PR. Kalau malas ya payah. Ada lagi malam Rabu belajar ilmu tajwid. Ya, belajar ilmu tajwid, bukan ilmu tahsin. Nggak ada ilmu tahsin, ilmu bid'ah itu. Ya, ilmu tajwid yang ada. Ilmu tahsin, ilmu bid'ah baru. Nggak ada itu istilah tahsin. Yang ada istilah tajwid. Mari kita hidupkan lagi istilah tajwid. Tinggalkan istilah tahsin. Kenapa? Karena di dalam istilah tajwid, di dalam ilmu tajwid itu dipelajari bagaimana memperbaiki bacaan, juga dipelajari hukum-hukum di dalam membaca daripada ayat-ayat Al-Quran. Ya, kalau tahsin cuma mempelajari bagaimana membedakan antara alif dengan ain, ya, antara dal dengan do, antara sya dengan sa dengan sa. Itu saja, ya, tidak dipelajari hukum-hukumnya. Tapi kalau di dalam ilmu tajwid dipelajari, ya, idghamnya, ikhfa'nya, idharnya, iklabnya, dan cabang-cabangnya, bagaimana matnya, bagaimana qalqalahnya, dan yang lain. Alhamdulillah di majelis kita malam Rabu sudah buka kelas baru gratis, nggak bayaran. Habis majelis kita ngopi-ngopi bareng. Ya, nah nanti kawan-kawan kita ini kita ajak bareng-bareng dakwah sama kita, ngajar di masjid. Nah, sekarang kita hidupkan lagi kajian ilmu tajwid. Jangan pakai ilmu tahsin, tidak ada ilmu tahsin, ya. Nah, ayo
yang masih muda-muda nih, daftar, kasih nomor teleponnya sama kawan-kawan kita, tolong ya, catatkan biar tahu informasinya kapan majelis dimulai. Tapi selama Rabiul Awal ini majelis libur, kita majelis keliling kota Pekanbaru dari masjid ke masjid, biar banyak kita ninggalkan bekas di masjid-masjid. Mudah-mudahan itu semua manfaat bagi kita nanti ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, apa yang dibaca oleh Rasulullah SAW berulang-ulang tersebut? Ayat yang mana? Di sini disebutkan, in tu'adzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Diulang-ulang oleh Nabi, in tu'adzibuhum fa innahum ibaduk. Ya Allah, kalau engkau azab mereka ya Allah daripada manusia-manusia itu, sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Nabi itu ya Allah paling lembut sama kita. Nabi itu tak pernah marah. Bahkan sampai ketika Nabi, satu hari Nabi masuk ke kota Taif, berjumpa dengan pemimpin-pemimpin daripada Bani Thaqif. Nabi melontarkan ajakannya, Nabi mengutarakan keinginannya untuk menyampaikan daripada dakwahnya, risalahnya. Lantas apa yang terjadi? Ditolak mentah-mentah ajakan Nabi SAW. Tidak cukup di situ saja. Nabi ketika mereka menolak ajakan Rasul SAW, Rasulullah tidak marah, Rasulullah tidak sakit hati, tidak. Rasulullah izin pamit mau balik. Tapi apa yang terjadi? Ini pemimpin-pemimpin Bani Thaqif, mereka tidak membiarkan Rasulullah SAW keluar dari kota Taif begitu saja. Ketika Nabi SAW keluar dari rumah pembesar-pembesar Taif tersebut berkumpul di situ, ketika Nabi keluar, Nabi dihadang oleh orang-orang daripada Bani Thaqif. Bahkan daripada anak-anak kecil yang ada di kota itu, dengan memegang batu melempari Rasulullah SAW dan Hasan bin Thabit, Zaid bin Haritha, dilempari ini Rasul SAW oleh anak-anak tersebut, sampai berdarah itu kakinya Rasulullah, berdarah wajahnya Rasul SAW. Sampai Nabi SAW ketika sudah keluar daripada kota Taif tersebut, Nabi bersandar di salah satu rumah, di bawah tiang daripada tiang rumah. Nabi duduk di situ. Nabi sambil duduk sambil berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, jangan engkau sandarkan, jangan engkau serahkan diriku ini kepada musuh-musuhku ya Allah. Asalkan engkau ridha kepadaku ya Allah, itu sudah cukup untukku ya Allah. Nabi berkeluh kesah panjang doanya daripada doa Nabi SAW, sehingga doa tersebut didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha mendengar itu. Allah Subhanahu wa taala tidak rela kekasihnya disakiti. Lantas Allah Subhanahu wa taala turunkan, utus daripada malaikat Jibril. Lantas Jibril berjumpa dengan Rasulullah SAW, bertanya, wahai Rasul SAW, Allah memerintahkan aku untuk menghadap kepada engkau. Apakah engkau membutuhkan bantuanku? Jika engkau membutuhkan bantuanku, maka aku akan perintahkan malaikat-malaikat yang menjaga gunung di kota Taif ini untuk menimpakan gunung tersebut kepada penduduk kota Taif, karena sudah menyakiti daripada Rasulullah SAW. Lantas apa yang dilakukan oleh Rasul SAW? Rasul SAW mengatakan, tidak wahai Jibril, aku tidak menginginkan hal tersebut terjadi. Meskipun mereka saat ini tidak beriman kepadaku, aku berharap kelak nanti anak keturunan mereka akan beriman kepadaku. Begitulah Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah SAW memintakan ampun kepada mereka karena mereka tidak mengetahui siapa Rasulullah SAW. Sallu ala Nabi Muhammad. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal ghafurur rahim, fa innaka antal azizul hakim. Ya, ada beberapa riwayat, ya, bukan ada beberapa ayat yang hampir mirip di belakangnya. Di depannya mirip, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Tapi ada yang satu lagi, fa innaka antal
Itu doanya daripada Nabi Isa yang satu lagi itu. Nah, ini Nabi SAW yang mengucapkan, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Diulang-ulang oleh Rasul SAW. Untuk apa? Supaya Allah Subhanahu wa taala mengampunkan daripada umatnya, supaya Allah Subhanahu wa taala kasih sayang dengan hamba-hambanya, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Adapun hadis yang menjelaskan tentang larangan kita membaca Al-Qur'an di dalam keadaan sujud dan rukuk adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Nuhitu an agra'a al-Qur'ana raqi'an wa sajidan. Kata Nabi SAW, aku dilarang untuk membaca Al-Quran di dalam keadaan rukuk dan sujud. Nah, jadi tidak boleh baca Al-Quran sambil rukuk dan sujud. Baik. Kemudian yang berikutnya adalah tentang solat sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di mana Nabi SAW itu pernah sholat sambil berdiri dan sambil duduk dan kemudian berdiri kemudian duduk kemudian berdiri. Ada Nabi sholat sepanjang sholatnya duduk terus, ada Nabi sholat sepanjang sholatnya berdiri terus. Dan ini diperbolehkan di dalam pendapat jumhurul ulama. Hanya ada pendapat sebagian daripada ulama Malikiyah, di dalam mazhab Maliki, mereka mengatakan kalau kita sudah niat sholat untuk berdiri maka kita tidak boleh duduk. Nah, itu pendapat sebagian ulama Malikiyah, ini cukup kita ketahui saja. Tetapi jumhurul ulama mengatakan bahwa boleh kita mau sholat sambil berdiri kemudian duduk kemudian berdiri, terserah kepada kita di dalam sholat sunnahnya kita. Baik. Hadis yang berikutnya tadi disebutkan dari Ibnu Umar bahwa beliau shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku sholat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rakaataini qabla dhuhur, 2 rakaat sebelum zuhur. Ini salat sunnah. Wa rakaataini ba'daha, dan 2 rakaat setelahnya. Wa rakaataini ba'dal maghrib fi baitihi, dan 2 rakaat setelah maghrib di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa rakaataini ba'dal isya fi baitihi, dan 2 rakaat setelah isya di rumah Nabi. Di sini menunjukkan bahwa Nabi itu kalau sholat sunnah lebih banyak di rumah. Nah, ini ada hikmahnya nih. Kenapa sholat sunnah itu dilakukan di rumah? Dalam redaksi ini disebutkan bahwa Ibnu Umar mengatakan aku sholat bersama Nabi. Maknanya adalah dia sholat bukan berimaman, sholat sunnah. Ya, sholat sunnah qobliyah ba'diyah ini tidak disyariatkan untuk berjamaah, walaupun juga tidak ada larangan. Kalau ditanyakan boleh nggak berjamaah, boleh, jaiz, ya boleh, tapi tidak masyru', tidak disyariatkan. Jadi bukan bid'ah, ya. Nanti bid'ah pula ini sholat sunnah, sholat duha ada waktu itu ya di masjid, ada di salah satu masjid dekat sekolahan. Ustadznya nanya, Beb, boleh nggak sholat duha berjamaah? Nah, bilang boleh. Ya, apalagi tujuannya untuk membiasakan anak-anak sholat duha. Tapi Beb, kata orang ini bid'ah. Nah, anak bilang, tanyalah sama dia. Kenapa dia bisa membid'ahkan? Anak nggak tahu. Anak tahunya boleh. Ya. Nah, ya. Walhasil di sini dikatakan di antara hikmah daripada sholat sunnah itu dilakukan di rumah, yaitu agrabu lil ikhlas. Sholat sunnah di rumah itu lebih ikhlas. Kadang kita kalau sholat di masjid itu kadang-kadang kan karena nggak enak sama kawan sebelah kita sholat, kita nggak sholat. Benar nggak? Ya, sholat sunnah di rumah. Yang pertama hikmahnya adalah lebih ikhlas. Yang kedua, wa ab'adu 'anir riya, jauh dari riya. Itu hikmah sholat sunnah di rumah.
Ya kalau sholat fardu di masjid. Ya. Paham? Ya, paham ya? Baik. Kemudian di sini kita pahami bahwa ada sholat sunnah nih yang mengiringi daripada sholat fardu atau sholat maktubah yang disebut dengan sholat nawafil. Ada berapa rakaat total semua sholat sunnah nawafil, sholat yang mengiringi daripada sholat fardu? Ada berapa rakaat? Hah? Ayo, yang bisa jawab. Tak kasih kopi nih, karena lupa bawa duit jadi kopi aja. Ayo, berapa total semuanya? 12, 11, 20. Ya, terjadi khilaf di antara para hadirin. Ya, bukan para ulama, belum jadi ulama kita ya. Jadi terjadi khilaf di antara para hadirin wal hadirat. Salat sunnah yang mengiringi daripada salat maktubah itu semuanya berjumlah 22 rakaat. 22 rakaat. Coba kita hitung. Yang 22 ini ada yang muakkad, ada yang ghairu muakkad. Ya, ada yang muakkad, ada yang ghairu muakkad. Ayo kita hitung yang muakkad dulu. Yang muakkad 2 rakaat sebelum subuh. Kemudian 2 rakaat sebelum zuhur. 2 rakaat setelah zuhur. 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Berarti ada 10 yang muakkad. Sekarang rawatib ghairu muakkad. Ayo kita hitung bareng-bareng. 2 rakaat sebelum zuhur. Jadi zuhur ini 2 rakaatnya yang muakkad, 2 rakaatnya lagi ghairu muakkad. Artinya apa muakkad dan ghairu muakkad? Yang muakkad ini Nabi tidak pernah tinggalkan. Bahkan kalau Nabi meninggalkannya, Nabi diqadha oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur. Kemudian 4 rakaat sebelum asar. Kemudian 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya. Jumlahnya berapa? 12. Total semuanya 22. Pinter, naik kelas. Ya, wisuda. Malam ini hafal daripada bilangan salat rawatib yang muakkad dan ghairu muakkad. Alhamdulillah. Nah, kalau kita belum bisa mengerjakan yang ghairu muakkad, kerjakanlah yang muakkad. Ya, kerjakan semampunya kita. Ya, itu banyak sekali. Nanti kita ini enggak dijelaskan di dalam kitab ini. Tapi kalau kita baca di dalam kitab-kitab hadis yang lain, ya. Hadis ini banyak, ribuan. Di kitab ini cuma 450-an hadisnya. Ya, 450-an jumlah hadisnya. Jadi tidak mencakup semuanya. Ya, kalau kita tadi keterangan hadis ini, ya, hadis yang tadi kita baca disebutkan bahwa Ibnu Umar sholat bersama Nabi. Maknanya adalah sholat di rumah Nabi, bukan berjamaah, bukan. Ya, sholatnya di rumah Nabi. Di sini dikatakan 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelahnya, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Berarti ini yang dikerjakan yang mana? Yang muakkad. Yang muakkad. Ya. Kemudian hadis yang berikutnya bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam kana yusalli rak'atain hina yatlu'u al-fajr. Nabi juga sholat 2 rakaat ketika terbit fajar. Itulah sholat sunnah qabliyah subuh. Jadi sholat sunnah qabliyah subuh yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam rak'atail fajr khairun minad dunya wa ma fiha, itu adalah 2 rakaat sebelum sholat subuh.
Udah masuk adzan, salat 2 rakaat. Itu yang 2 rakaat yang lebih baik daripada dunia dan seisinya. Di sini dikatakan arahu qala khafifatain. Nabi salatnya ini ringan. Salat qabliyah subuh nih. Kalau itu salat qabliyah subuh panjang, ditinggalkan imam masjid. Ya? Paling berapa menit kalau sebelum subuh azan? Salat didirikan berapa? 10 menit. 10 menit. Rumah jauh. Salat pakai ayat surah Al-Baqarah pula dia baca. Ya, imam sholat duluan, tak nungguin ente. Ya. Nah, di sini dikatakan Nabi sholatnya khafifatain, ringan. Apa yang dibaca Nabi? Nah, ini ya kita dapatkan daripada ulama-ulama kita. Kalau sholat sunnah 2 rakaat qabliyah subuh, baca pada rakaat yang pertamanya alam nashrah laka sadrak. Yaitu rakaat yang pertama. Lalu rakaat yang keduanya membaca alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Dikatakan oleh ulama bahwa siapa orang yang membaca 2 alam, ya kan? Alam nasrah, alam tara. Siapa yang membaca 2 alam ini, maka dia akan dijauhkan dari segala macam alam. Alimun apa? Segala macam hal-hal yang akan membahayakan dirinya. Dari segala macam kecelakaan. Siapa orang yang salat 2 rakaat subuh, qabla subuh, membaca alam nasrah dan alam tara, maka dia akan dijauhkan dari segala macam hal-hal yang tidak dia sukai, yang akan mencelakai dirinya. Itu fadilahnya. Di sini dijelaskan. Ya silahkan kalau ana terangkan kepanjangan ini ya. Walhasil kalau ente mau tahu keterangan lebih banyak lagi, silakan buka kitab-kitab hadis yang lain. Di sini dikatakan Nabi membaca alam nasrah, atau membaca qul ya ayyuhal kafirun, atau membaca qul ya ahlal kitabi ta'alau, atau membaca qul huwallahu ahad, atau membaca alam taro kaifa fa'ala, dan seterusnya. Ya, jadi ada keterangan ini. Baik. Itu di antara ayat yang dibaca oleh Rasulullah SAW.